Ya seperti biasa, saya selalu menyorotin tentang gimana suasana di sekitaran publik Jakarta. Ya kayak gini lah namanya. Malas ya buang sampahnya. Paling tempat sampah itu ada ya. Nah itu. Nah ini sampah dia berserakan di mana-mana. Inilah Jakarta ya. Memang tampilannya keren-keren sih ya orang-orang ya. Tapi ya untuk kebersihan kurang. Nah, ini. Ya kita lihat dulu teman, gimana ya situasi atau euforia di sini. Nah, saya nonton film itu ya yang ada Iqbalnya ya. Jadi sinilah scan-nya si Iqbal dimarahin oleh bapaknya ya. Jadi sebenarnya bapaknya nggak tahu teman untuk lokasi tempat dia nyanyi ya, atau audisi atau ya pokoknya ada apa gitu ya, perlombaan gitu ya. Waktu awal-awal filmnya saya lihat dia melompat gitu ya ke penontonnya, entah kenapa namanya. Pokoknya keren sih, itu menceritakan tentang keluarga ya, anak dan ya pokoknya bapak, ibu gitu. Tapi yang paling ditontonkan itu adalah sosok ayah ya. Ayahnya seorang pelaut teman-teman. Ya dari pihak apanya namanya apalah ya yang buat lagu gitu, memanfaatkan teman-teman tentang tenggelamnya kapal bapaknya ya. Mohon maaf ya, saya tidak eye contact ya. Mungkin ada orang yang nyapa saya atau mungkin tersenyum. Tapi saya malas eye contact karena ya tahu sendiri lah ya. Nah ini, wow, keren, ada poster-poster gitu ya. Saya jalan aja teman. Jadi sini beberapa ya ada yang dipajang teman tentang alat-alat perum percetakan. Kita mulai. Saya penasaran ya. Ada lagu-lagu teman. Nah ini, cuma kita ngomong ya. Kali ini saya sudah berada di dalam bus TBP ya. Kali ini saya akan coba memperlihatkan ke kalian ke kawasan Blok M Square dan sekitarnya ya. Dan sekarang kita lihat apa aja yang baru di sekitaran kawasan Blok M, di Kelurahan Lawai, di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, inilah tampilan dari bus TBP terbaru ya. Jadi untuk malam ini jam sekitaran hampir jam 8 malam teman, udah sepi lah ya temannya. Dipastikan kalau sore ini pasti ramai sih. Kalau orang kan ke Blok M jam segini kan terlalu malam teman, jadi nggak mungkin ya keluar dengan dulu. Jadi ada kawasan integrasi namanya, ada halte ASEAN samping kita, ada CSW 2 di depan dan ada CSW 1 di atas. Dan kita akan turun di Kejaksaan Agung di sebelah kiri ya. Jadi berdasarkan pengalaman untuk bus ini dia tidak berhenti langsung di depan M Block Space. Ya, saya sudah nonton ya film dari ya pemerannya Iqbal teman. Jadi itu film tentang keluarga ya, bagus banget teman ya. Jadi si Iqbal itu ceritakan dia hobinya main musik ya namanya. Dan karena adanya dia fokus di dunia konten kreator ya. Ya pokoknya kayak podcast gitu ya. Pokoknya menarik sih temannya untuk filmnya ya. Kalau nggak salah itu nama judulnya Perayaan Tanpa Rasa ya. Oke, kita akan turun sini teman. Dan pintunya ya, ini ada pintu tengah, bisa turun di depan ya teman kalau misalnya di bus stop ya. Tapi sekarang kalau mau turun di halte di belakang ya, jadi kecil ya. Jadi kalau misalnya ramai kita harus sudah memberanikan diri, kita gas aja langsung namanya. Gak usah takut-takut gitu. Jadi semakin kecil, biasanya kan 2 pintu ya. Oke.
Oke, seperti biasa inilah kawasan sekitaran Blok M, teman. Ini banyak sekali kendaraan motor yang mangkal dan ada orang jualan. Ya, saya akan coba update teman terbaru ya. Oke. Tapi kalau misalnya keadaan sepi, enak sih untuk bus 7B namanya. Tapi kalau rame, nggak enak banget. Ya, beginilah untuk sekitar ini. Jadi busnya mirip kayak gitu ya, kecil gitu ya. Nah, dia ke arah terminal Blok M ya teman, sana. Jadi untuk bus itu tidak berhenti di bus stop sana ya, dekat M Block Space ya. Oke, jadi cerita tentang film yang saya jelaskan tadi. Wow, ini ada bawa anaknya, pengamen. Tapi saya tidak bakalan merekam dia secara detail karena terkait apa lah ya, etika teman. Ya mereka juga berhak hidup mencari apa, uang lah ya. Ini ngebum. Wow. Jadi ini adalah bus yang menuju ke arah Pulau Gadung. Jadi rame banget ya. Oke, jadi saya akan coba mengencangkan saya cara ngomong ya namanya. Karena sini adalah keramaian. Kita kencangkan, kita ngomong. Oke. Ya ini entah kenapa lampunya mati ya. Gak ada perhatian kali dari pihak Bina Marga. Jadi ini dekat stasiun ASEAN. Oke, ini kenapa ngebur ya. Nah ini, nah, itulah stasiunnya. Jadi ini diintegrasikan dengan jembatan ya namanya, jembatan yang melingkar. Ada yang bilang ini jembatan tidak efisien. Menurut saya efisien ya, karena orang Indonesia aja yang malas jalan, jadi dibilangnya nggak efisien, terlalu jauh katanya gitu. Dan ini juga ada liftnya namanya. Nanti saya akan coba jelaskan rute-rute apa aja yang ada di halte-halte sekitar sini. Nah, ini giliran. Oke, kenapa ngebur? Oke, ada MRT lewat. Dan sini ada kawasan Kejaksaan Agung ya. Itu ada Jampitsus, Jaksa Muda Pidana Khusus ya di sana. Dan ini adalah Kejaksaan Agung. Ya,
bagi kalian mau ke Taman Langsat, Taman itu Puring, dia ke sana namanya. Bisa juga setahu saya naik bus-bus yang sekitar sini. Pokoknya 1C ataupun 8D ya namanya. 8D. Atau mungkin ya itu ya. Kalian bisa naik aja. Kalian cek aja di website transjakarta.co.id. Kalau kalian mau ke Taman Langsat jalan kaki aja ya. Sebenarnya dekat, dan juga ke Taman Ayodhya. Jadi Taman Ayodhya teman-teman, dia terkenal ya sekarang ya, karena sudah 24 jam. Dan kemarin teman-teman, oke, kemarin ada orang yang mesum ya di sekitaran Taman Ayodhya karena 24 jam. Tahu sendiri lah ya orang kita ya namanya, memanfaatkan sesuatu dengan cara negatif. Nah, ini jalan Sisingamangaraja sana, bisa ke jalan Jenderal Sudirman ya. Ini Pangkal Polim. Ya, ini di Kelurahan Melawai seperti yang saya jelaskan namanya. 4K ini. Dia dari Pulau Gadung. Kita pelan-pelan aja jalannya ya. Oke, kita kasih lewat ya. Untuk bosnya kita kasih lewat. Oke. Tadi ada orang ya teman nyebrang sembarangannya, padahal untuk lalu lintas di sana masih jalan. Bayangkan diri sendiri ya kalau misalnya terjadi apa-apa. Wow, saking banyaknya orang makan, tempat sampah tidak sanggup untuk menampung. Ini ada tele. Oke, nggak tahu ya apakah ini berfungsi teman. Saya pengen banget ya masuk ke kawasan M Block Space untuk di tahun 2025. Ya, seperti biasa kalau saya menunjukkan ke arah belakang, saya lagi menunjukkan sampah yang berserak ya. Nah, ada tulisan Kejaksaan Agung, bagus ya. Ini biasanya lampunya nyala teman, tapi nggak tahu sekarang dia mati gitu ya. Udah dinyalakan. Dulu sini adalah kawasan basket ya, sekarang dia jadi kosongan kayak gini aja teman. Dulu ini tempat basket. Ya, jadi kita masa bodoh aja untuk kita merekam-rekam kayak gini. Kita juga nggak terlalu butuh banget pandangan orang yang positif terhadap kita. Kalau ada yang positif mah saya senang. Kalau ada yang orang memandang kita negatif, masa bodoh aja ya. Saya juga nggak pengen banget ya. Ya, sana ada kawasan Mahakam dan ada kawasan Bulungan. Ya, itu udah terkenal sejak lama ya untuk kawasan kuliner, teman-teman. Tapi ya, tolonglah ya untuk orang jualan dijaga kebersihannya ya, sama juga orang yang makan. Oke, saya berhentikan dulu untuk rekaman saya mau perbaikin tas saya ya. Ya, saya mengambil mode stabil ya teman. Ini ada mode stabil kali ya. Ya, untuk bagian atas sekarang sudah ada orang yang jualan ya. Waktu dulu nggak ada teman. Nah, ini tempat ini bisa digunakan sebagai tempat kalian kumpul-kumpul bareng rekan kerja, atau ya sekedar kumpul-kumpulan gitu ya, tanpa ada motif lainnya, melakukan pekerjaan atau gimana. Kalau cuma ngobrol, tempatnya bagus banget juga ya. Ya, seperti biasa, saya selalu menyorotin tentang gimana suasana di sekitaran publik Jakarta. Ya kayak gini lah namanya. Malas ya buang sampahnya. Malah tempat sampah itu ada ya. Nah itu. Nah ini sampah dia berserakan di mana-mana. Inilah Jakarta ya. Memang tampilannya keren-keren sih ya orang-orang ya. Tapi ya untuk kebersihan kurang. Nah ini bus ini saya suka ya. Ini bus listrik. Ini dia ke arah ya Pondok Labu. Ke arah Pondok Labu teman. Ke arah Blok M dulu sih ya. Ini pemberhentian terakhir ya. Ini kita lihat 1E.
Ini nggak ada tulisan 1W ya. Di sini ada beberapa bus. Jadi 7B dia nggak ada. Oh, tapi ini ada tulisan 7B ya. Kemarin saya naik 7B dia nggak berhenti sini teman. Entah kenapa ya. Nah, jadi bus itu 1E dia ke Blok M dulu. Nanti dia mutar ke arah Pondok Labu. Sana bisa naik ya. Ya, saya akan coba masuk dulu sebentar sini namanya untuk memperlihatkan kalian gimana ya situasi di dalam. Oke, ini ada tulisan Neo M Block Space. Ya, kita lihat dulu gimana terbarunya. Oke, September 2025. Umur baru, wajah baru. Oke. Jadi ini ada kawasan Perum Peruri ya namanya. Dulunya sekarang digunakan sebagai space buat orang berkumpul. Ini ada mapnya. Oke, kayaknya nggak jelas ya. Oke, ini lumayan. Ya, mungkin kalian familiar dengan lambang-lambang itu ya. Ini apa ini? Ada sesuatu acara teman. Kayaknya nggak bakalan bisa kelihatan secara jelas sih ya. Oke, semoga kalian bisa lihatlah sedikit ya. Nah, ini bagus banget poster-posternya namanya. Apa lah ini saya nggak tahu lah ya. Tapi saya lihat ini keren banget. Nah, ini jadi tempat spot buat kalian ambil foto ya. Oh, ada tempat gini, permainan gitu ya. Nah, ini ada tempat toilet, tempat wudhu ya. Wudhu. Musola. Oke lah, jadi nggak toilet biasa gitu ya, tempat wudhu aja. Ini diresmikan oleh Ibu Rini Sumarno. Oke. Jadi tampilan kita biasa aja lah ya, kayak orang kampung lah ya. Nah, ini ada toiletnya, ternyata sini teman berpisah ya. Biasanya kadang tempat untuk wudhu dan toilet disamakan gitu ya. Tapi ini karena tempatnya luas jadi dibedakan. Ada banyak ruang ya. Nah, ini ada ladies dan gens pria. Oke, bagus. Ya, ternyata kawasan ini disponsori oleh Coca-Cola ya, sama di Taman Christina Marta Tiahau namanya. Nah, ini. Ya, kita lihat dulu teman gimana ya situasi atau euforia di sini. Nah, saya nonton film itu ya yang ada Iqbalnya ya. Jadi sinilah scan-nya si Iqbal dimarahin oleh bapaknya ya. Jadi sebenarnya bapaknya nggak tahu teman untuk lokasi tempat dia nyanyi ya, atau audisi atau ya pokoknya ada apa gitu ya, perlombaan gitu ya. Waktu awal-awal filmnya saya lihat dia melompat gitu ya ke penontonnya, entah kenapa namanya. Pokoknya keren sih, itu menceritakan tentang keluarga ya, anak dan ya pokoknya bapak, ibu gitu. Tapi yang paling ditontonkan itu adalah sosok ayah ya. Ayahnya seorang pelaut teman. Ya dari pihak apanya namanya apalah ya yang buat lagu gitu, memanfaatkan teman tentang tenggelamnya kapal bapaknya ya. Mohon maaf ya, saya tidak eye contact ya. Mungkin ada orang yang nyapa saya atau mungkin tersenyum, tapi saya malas eye contact karena ya tahu sendiri lah ya. Nah ini wow, keren, ada poster-poster gitu ya. Saya jalan aja teman. Jadi sini beberapa ya, ada yang dipajang teman tentang alat-alat perum percetakan. Corner. Saya kayaknya nggak sampai sini lah ya kemarin dulu teman, nggak tahu tahun kapan ya, saya lupa. Oh, ini tempatnya bagus, ada tempat nongkrong bagus lah ya. Nah, ini mungkin bisa dipakai buat acara orang tertentu gitu ya. Ini kosong. Ini ada wah tangannya, saya nggak tahu ini artinya apa. Mungkin sesuatu yang mengekspresikan sesuatu gitu ya. Hanya anak seni lah yang tahu ini. Saya sebenarnya anak seni ya, tapi ya saya tidak mendalami seni teman.
Mungkin dia seni terapan lah, yang mending ke apa, lebih ke arah seni terapan ya. Ini bagus. Ini ada muralnya gitu ya. Itu mural kayak gini lah yang saya suka namanya, nggak kayak graffiti itu yang merusak ya teman. Ini mantap nih. Oke. Saya akan lanjut lagi di sisi lain. Memang di dalam sana kedengaran ya, ada orang lagi manggung gitu teman. Saya penasaran juga ya, apakah benar ya kayak di film apa itu teman? Ada acara-acara begitu ya. Ada galeri museum. Oke, mungkin inilah yang saya bilang itu teman, ada kayak alat cetak gitu ya, tentang uang baru peruri. Percetakan uang Republik Indonesia ya, roti buaya. Oke, keren. Dia melambangkan budaya Betawi ya, roti buaya teman. Jadi roti buaya yang saya pahamin itu melambangkan kesetiaan ya, buaya ya. Tapi beda banget dengan arti seorang laki-laki buaya gitu ya. Kita mengganggu. Oke, ada orang Korea teman, ini lagi foto. Kita sebentar dulu ya. Kita mulai. Saya penasaran ya. Ada lagu-lagu teman. Nah ini, cuma kita ngomong ya. Bagus lihat tempat ini temannya, ajang orang yang mengekspresikan sesuatu ya. Ini ada kuliner, makanan ya, pokoknya ada tempat jualan namanya di situ ya. Saya nggak menelusuri secara dalam namanya. Ini in. Oke, dari sini ada juga pintu apa namanya. Oke, nongkrong nggak ada ya, nggak ada pintu masuk ya. Tadi kita udah bikin video sini. Ya, kita lanjut lagi teman-teman setelah kita keluar dari tempat ini ya. Oke. Ya, memang tempatnya sesuai dengan filmnya, namanya bagus ya. Jadi ada orang yang manggung juga teman. Ya, ajang untuk ya mengekspresikan sesuatu ya. Tentunya anak band atau anak yang suka main DJ. Ya. Kali ini teman, tempat ini lagi ada revitalisasi ya, renovasi teman. Nah ini, oke. Waktu kemarin di atas teman ini diperbaiki. Dan sini ada layanan valet ya namanya, ada security di sini. Bagus, tempat makan di luar. Dan tadi kita lihat ya ada orang fotografi juga ya, fotografer. Wow, saya suka teman dengan pagarnya ya. Ini kreatif banget. Ini Mr. Rosman. Ya mungkin ini ya mewakilin orang-orang yang jualan sini ya, orang yang usaha teman. Orang yang usaha ya, bagus ya. Jadi nggak coret-coret, rapi. Ini bus S21 ke arah Ciputat. Ya pokoknya ini dari CSW ya. Ada lagi S22 ya teman, dari Kampung Rambutan. Ini MRT ke arah apa ya, Bundaran Hotel Indonesia. Oke, bagus, mantap ya. Oke, ini bagus ya. Tapi sayangnya ini ada orang yang vandalisme. Keren teman. Tapi ini ada vandalisme ya. Saya suka ini pagarnya bersih ya, rapi, dan ada tulisan-tulisan kayak gini. Ini dari stasiun Manggarai ke arah Blok M. Oke, ada penumpangnya satu ya. Nggak tahu depan ada atau enggak ya. Saya tidak terlalu teliti untuk memperhatikan teman di dalam bisnya.
Jadi walaupun dia renovasi, dia tetap beroperasi ya. Ini bagus ini pagar proyeknya. Wow, sampai meluber ke sini ya untuk apanya tempat parkirnya. Saya nggak bakalan terlalu frontal ya ngomong ya, karena kita juga sendiri. Nah, ini bus masuk ke arah terminal. Oke. Ya, harusnya ya. Ya, ini ya seperti ini lah teman-teman. Ada Satpol PP tapi ya mereka nggak berdaya ya. Sebenarnya ini urusannya di sub teman-teman. Tapi ya termasuk ormas PP ini kayak preman lah ya bisa dibilang ya. Ya tidak sepatutnya teman-teman untuk trotoar dijadikan tempat parkir ya. Pak Pramono sendiri bilang ya. Ini bakal ditertibkan, tapi entah kapan Bapak itu menertibkan ya. Jangan cuma ngomong aja sih. Nah, ini dari arah Ragunan ke Blok M. Pokoknya ini pihak Kemang ya. Tapi teman-teman, sekarang ada apanya ya, Satpol PP-nya ya. Tapi kalau dinas perhubungannya nggak ada, nggak berani dia teman. Oke, memang ya. Kayaknya fungsi dari Satpol PP itu dia menertibkan orang jualan sini teman. Jadi nggak boleh jualan sini ya. Oke. Waktu kemarin-kemarin sini ada orang jualan, tapi sekarang bersih. Jadi itulah fungsi dari Satpol PP ya. Ini ada bus stop. Nah, ini ada orang ke arah Pondok Labu, bus 1E. Pondok Labu ini ada nomornya ya. Sekalian juga tulisan tujuannya teman-teman ya. Nah, ini mantap ini. Bus listrik sekarang Jakarta banyak ya teman untuk bus listrik. Dan saya mendapatkan kabar Jakarta udah mendatangkan 70 bus listrik ya, yang jenis busnya kayak gini. Pokoknya kayak bus-bus dari Golden Dragon lah ya, yang listrik ya. Beragam teman-teman. Mirip-mirip kayak gitu ya. Ini bagus. Jadi sana teman ada mall Blok M Plaza ya, dan dekat MRT juga teman. Jadi mall itu dia sekarang hidup teman karena ada MRT ya. Dan kawasan ini juga semakin hidup transportasi umumnya teman-teman ya. Pokoknya lengkap banget. Apa-apa yang dari Bogor juga ada sini. Ya, itu bus P itu ya namanya. Alam Sutra ya teman. Dan ke arah Bogor P11 ya. Sawangan teman. Dan juga ada yang ke Alam Sutra S61 ya namanya. Baru T31 dia ke arah PIK 2. Pokoknya dari segala penjuru banyak ya transportasi umum ke sini teman. Jadi kayak yang saya sebut tadi teman, misalnya kayak T31, S61 dan P11 itu adalah Trans Jabodetabek ya. Oh, ini banyak orang nongkrong sini. Tapi tempat ini belum diperbaikin ya. Dia masih ditutupin oleh pepohonan ini. Dulu-dulu ini sempat ada orang nongkrong sini ya. Tapi ini masih belum diperbaikin. Dan nggak tahu kenapa nggak dibuka ya. Dan ada sampah ini. Ya seperti biasa ya Jakarta ya teman. Pasti nggak terlepas dengan sampah. Ini Jakabitat. Ini nggak tahu apakah ini masih operasi namanya. Kalau misalnya sore hari. Ini buat kalian yang mau konsultasi tentang hunian namanya. Dan hunian itu dia dekat dengan, pokoknya terintegrasi ya teman. Terintegrasi dengan transportasi umum, macam-macam lah ya. Ada pusat perbelanjaan dan sebagainya.
Ya ini masih ditutup aja teman, nggak tahu kenapa ya. Dulu sempat ini dibuka teman, tapi nggak tahu ini kenapa ditutup lagi ya. Sampai sekarang pun masih ditutup. Mungkin karena orang melakukan hal-hal yang gimana ya, atau nggak tahu ya. Masa sih maintenance-nya lama banget. Ini di atas ada Taman Abubu ya. Mana ya Taman Abubu? Ini tulisan Taman Abubu. Dan perpustakaan ada di sini. Nah, sampai jam 9 malam ya. Oke. Saya mendapatkan kabar di sini ada vending mesin untuk parfum ya namanya. Lagi viral loh teman. Kacau banget ya. Tapi dia untuk parfumnya menyemprotkan hanya ke bagian dada aja teman. Nggak bisa sampai ke perut ataupun ke apa ya, sama aja bohong ya. Ini untuk orang yang membaca, ya sangat tinggi namanya minat orang yang baca. Jadi taman ini adalah perwakilan Jakarta sebagai kota literasi namanya, kota literasi. Udah diapakan oleh UNESCO ya namanya. Jadi ini bukanya 24 jam teman, ada kafe. Tapi mungkin kafe-kafe ini ada yang apa ya, tutup ya teman, nggak sampai 24 jam gitu ya. Karena ya orang juga butuh istirahat sih. Ini ada powerbank sewa. Banyak yang baca ya. Minat baca orang Jakarta itu semakin tinggi karena ya pemerintah sendiri atau gubernurnya memfasilitasin ya. Ini dari jam 8. Nah, ada tempat foto. Ini Snap Club. Jadi sekarang banyak ya teman untuk tempat yang kayak gini ya, bilik-bilik tempat untuk foto. Oh, ada orang foto ya. Ya saya itu peringkat namanya. Jadi kita pria extra jos teman. Kita nggak usah pedulikan namanya mode statue aja teman. Ya ini bagus banget ya untuk stasiunnya ya, stasiun MRT. Ada warna-warni. Jadi stasiun ini banyak sekali peronnya namanya. Jadi kita dari sana ya. Oh, ini ada separuh ya, RGB gitu, lampunya yang berwarna-warni. Oke, kita jangan berlama-lama sini ya, karena kita pengguna bus apa teman? 7B. Nah, sini ada musola, ada toiletnya juga, dan ada juga playground ya, children playground, tempat baca ini. Saya akan keluar dari sebelah kiri ya. Ya kali ini saya akan coba menampilkan pemandangan dari sebelah sini. Ini saya nggak pakai apa ya, mode zoom ya. Ini bisa ngezoom teman. Nah ini. Tapi kadang-kala kalau kita nggak pakai mode stabil, apa ya, guncangnya parah ya namanya. Kopi. Oke. Nanti kalau ada tempat sepi kita ganti baju ya, supaya nyaman lah ya. Ada MRT itu ke arah itu Hotel Indonesia. Banyak orang nongkrong ini. Ada lampu-lampunya di tangga. Oh, ramai juga orang menggunakan motor ya. Ini mereka lagi pulang berbarangan nih. Wow. Ini ada orang jualan. Jualan bunga ya. Oh, ini ramai banget teman-teman. Wow. Jadi ini beragam namanya, ada yang gunakan kendaraan pribadi. Ini motor ya, pengguna motor banyak banget di Jakarta ya. Kalian bisa lihat. Tapi sekarang tempat ini semakin rapi ya. Tidak gelap dan terang ini, semakin modern, dan pintunya juga ini mantap ya. Ini pintu masuk. Jadi Blok M Plaza ada di sana ya. Ada pengguna sepeda, ini keren ya teman, gunakan sepeda. Keren. Jadi pecinta keringat ya, kita pecinta keringat, kita pejalan kaki. I love walking. Wow, ini ada mobil sedan keren. Ini dibuat ya area untuk pesepeda ya. Dilarang parkir. Ya seperti biasa ya.
memang harus perlu dilakukan penertiban atau pembuatan tanda kayak gini supaya untuk para pengguna kendaraan tidak sembarangan parkir. Oh, ini ada bahasa Thailand, bahasa Kamboja, bahasa Laos, bahasa Indonesia. Ya, ini mereka yang dari bursa itu ya. Jadi dari tempat parkir sih. Ya, space luas, kita berhenti aja ya, nggak masalah ya. Ini ada bursa mobil bekas di bawah, onderdil, tempatnya nongkrong ini mantap. Ini sekarang semakin tidak kumuh ya. Untuk apanya diperbaharui, dan bahkan lorong ini juga semakin fresh. Tapi sekedar pengecetan aja ya, sama pembersihan sarang laba-laba. Ya, saya sudah pernah bikin video sini tentang jejak dari Bapak Ali Sadikin ya. Jadi kita penggemar sejarah namanya. Saya suka mengikuti Pak Chandra Natayat. Pokoknya menarik ya kalau kita membahas tentang sisi dari sejarah gitu ya. Jadi kalau kalian mau nyari tapak kaki Bapak Ali Sadikin ada di sana ya. Pokoknya ada tiang bendera. Nanti kalian lihat situ ada plakat gitu ya. Tulisan Bapak Ali Sadikin dan ada juga jejak kakinya. Nah, ini bagus ya. Saya suka teman. Oh, ini ngeblur. Jadi agak kurang. Saya akan coba ambil situasi yang bagus. Nah, ini bagus. Oke. Nah, ini ramai kali ya orang yang di kopi tuku teman. Jadi kopi tuku ini sudah macam-macam di mana-mana ya tempatnya ya. Bahkan di kawasan Duku Atas juga ada ini. Saya keringatannya kacau banget lah ya, mengundang perhatian orang ya. Tapi ya kita masa murah aja. Sini pun ada hotel teman. Kalau kalian mau nginap juga silakan. Saya berharap semoga ya kabel-kabel ini ditertipin ya namanya. Kabel ini ditertipin biar mantap. Oh, Jersey Festival. Nah, ini masih belum dihilangin teman. Oh, ada lagi nih area parkir outdoor Blok M. Oke, Jersey Festival. Oke, ini baru ya tanggal 10 sampai 23 Juni. Ini masih tanggal itu ya 15. Jadi kalian bisa datang kalau kalian suka Jersey, silakan ya namanya. Lokasinya di area parkir outdoor Blok M Hub. Nah, ya semoga kelihatan sih ya. Oke. Nah, ini ramai teman. Ini tempat ini awalnya sepi teman, jadi ini ramai ya. Nah, ini bagus. Jadi kalau kameramen mah masa bodoh ya temannya. Kita pura-pura nggak tahu aja teman sebagai kameramen. Lagian siapa yang mau nyapa kita ya? Ini kawasan Blok M Square. Di sini ada tempat alat musik jadul, kaset-kaset ada sini teman. Ya kaset yang kotak, ada kaset mode piringan teman, dan piringan hitam ada sini ya. Lagu-lagu lama ya, lagu-lagu lawas, bordir, food court juga ada sini. Semacam lah baju-baju Nusantara, tempat jualan perhiasan, buku-buku bekas, pokoknya beragam lah ya, lengkap lah sini teman. Silakan kalian bisa masuk aja. Tempat karaoke, ada tempat untuk apa juga ya, go-kart atau apalah itu. Nah, ini juga ada tempat makan outdoor sini. Oke. Makan Q, ini pernah viral ya, makan Q ini. Di channelnya si itu, siapa sih namanya ini, ngeblur nih. Ya pokoknya orang Korea ya. Wow, saya semakin berkeringat teman. Tapi kita masa bodoh aja. Saya akan muter ya namanya. Lihat ini. Ini ada promosi ya. Kalian bisa datangin ya nanti tanggal 10 Juni. Sekarang udah 15 teman ya. Datang aja teman. Ini sudah terbuka ya. Udah ada yang jualan. Ada lagi kan? Kacau ya. Ada kucing tidur.
parkir. Saya belum menemukan ya tempat itu di mana ya. Ini Blok M Hub kuliner. Oke, pokoknya mantap banget ya kawasan ini. Oke, gokil. Ini mah sering ada ya untuk festival makanan. Mamang Rafael, oke. Orang baru. Nah, orang asing. Nah, ini ya buku-buku tempat kaset gitu. Oh, sini dingin ya. Saya akan coba lewat dari bawah aja. Ini rame. Kalau kalian mau ke food court, ini kan tangga kan turun lagi. Terus saya ada lagi tangga ya. Oh bukan, situ teman, masuk aja ke lorong-lorong. Oke. Nah, kita ngambil apa dulu ya? Hawa AC biar adem. Nah, ini saya akan coba tunjukkan dulu teman, ada toko obat juga, alat kesehatan. Untuk itu juga ya, reklame, catatan. Nah, saya akan zoom ya. Oke, mantap. Ini ada permata, batu cincin. Anak muda pun ada ke dalam ya. Buku-buku mantap lah, cantik ya. Oke. Nah, refleksi sini. Baju-baju. Saya keringatannya kacau banget ya. Saya nyadar ya teman, saya keringatan. Tapi kita kunci hidup itu masa bodoh teman. Atas, ada cover. Ya, kelah. Kita naik aja. Ini mode eskalatornya Sigma Boy. Nah, seperti saya bilang ya, ada tukang bordir. Sablon pun ada pasti ya. Dia menggunakan drum kayak gitu. Jadi ini agak berbeda sama basementnya untuk lokasi dari sini. Nah, kalau kalian keliling sana ada tempat makan juga ya. Tapi saya tidak bakal ke sana. Jadi nggak usah malu-malu teman-teman di sini yang berada di Blok M Square. Selain teman-teman bisa berbelanja dan menikmati kuliner ya. Sampai 15 Juni. Oh, 5 hari lagi ya acara itu. Oke, banyak banget ya kendaraan. Ini ada filosofi kopi. Pokoknya di sekitaran ini banyak sekali namanya untuk orang yang jualan ya. This is my style. Oh, sekarang ini makin ramai teman, ada aksesoris. Nah, ini ada orang jualannya. Ini biasanya sepi, tapi sekarang ini ada orang jualan ya. Mantap, memanfaatkan situasi. Jadi orang Indonesia itu pintar ya teman, nyari peluang ya. Pokoknya ada space, sikat aja. Nah, ini filosofi kopi. Usahanya Chico Jericho dan Rio Dewanto ya. Artis. Ini nggak kelihatan teman. Kita zoom. Oke, kelihatan ini. Ada yang menggunakan itu ya, layanan taksi. Jadi ternyata taksi kayak gini juga ada di aplikasi apa ya, Gokar ya, Gokar teman, Gojek ya, aplikasi Gojek. Motor nih banyak ini. Pokoknya keren-keren ya style sini ya. Aduh, ngobrol lagi. Tempat karaoke ada. Nih, ada yang keluar masuk ya. Rame kali ya pokoknya ya. Bali High, bukan baliho. Nah, ini rame banget ya untuk ini ya, tempel-tempelan. Wow, ini kena sita ini tempat ini ya. Sita objek pajak ini. Apa ya? Dulu ini kayak Circle K ya namanya, seingat saya teman. Iya, Circle K ya. Tapi dia kena apa namanya?
disita ya, ditutup ini. Iya, Circle K ya. Asapnya ngebul. Ada kucing. Sayang banget ya Circle K ya. Ini ramai teman-teman orangnya, tapi dia ternyata kena sita pajak. Nggak sanggup dia bayar pajak ya. Kadang kayak gitu namanya pengusaha teman, dia nunggak pajak gitu ya. Sampah-sampah penuh sampai ya tumpah ya. Inilah orang Indonesia ini, daya konsumsinya tinggi banget ya namanya. Oke, sana MRT. Oke lah. Oke, ini ada alert ya. Mungkin kedepannya sini akan ada sesuatu proyek ya teman, tapi ini nggak jelas ya, nggak ada tulisan spanduk akan dibangun sesuatu atau gimana ya di sini ya. Ada orang asing, nggak tahu ya, mungkin dia pengusaha atau apa, kita nggak tahu teman. Kayak orang China sih, tapi ya kita juga punya teman kita, saudara kita Tionghoa ya. Aqua Rius Massage. Jadi kalau jam 12 malam ini modenya beda lagi teman, untuk suasana di sini namanya. Tapi saya nggak mau pulang apa jam segituan. Ngapain pula ya saya lama-lama sini ya. Ya saya juga walaupun bikin konten ya nggak terlalu apa banget lah ya, terlalu totalitas gitu banget. Saya akan lewat sana, atau kita akhirnya sini teman. Saya akan lanjut nanti di sisi lorong ya, lorong kawasan Mall Era 2000. Oke, kita mulai video dari sini aja ya. Jadi kita dari sana. Jadi kita masa bodoh aja ya. Kita hidup di frekuensi yang berbeda, teman. Ada masa bodoh aja. Jadi kita nggak harus sefrekuensi. Kita tetap aja melakukan kegiatan kita sendiri ya. Nah, jadi tetap pede aja. Dari sana bisa ya, teman. Tapi saya nggak masuk dari itu. Saya nggak tertarik ya masuk dari itu. Sana pun ada tempat ya makan gitu, tapi saya tidak masuk. Pokoknya saya sudah tunjukkan ada tempat makan sana. Ada informasi tentang kawasan Blok M Hub ini. Jadi tempat ini sudah diresmikan oleh Pak Gubernur itu ya, Pramono teman, sebagai kawasan Blok M Hub. Nah ini nggak tahu sampai kapan nih kedepannya ya teman ini ya. Untuk tulisan ini apakah dia sampai kusam, sampai hilang sendiri. Dulu sini teman lokasi dari tapak kaki Bapak Ali Sadikin ya. Ini ramen teman. Dia sekarang dia bukanya sampai malam ya, ini bagus ya tempatnya. Saya akan coba tunjukkan dulu. Aduh, ngeblur lagi. Bahaya ya, ini ada kayak gini teman. Kalau kita nggak hati-hati bisa kesandung ya, kesandung dan jatuh. Oh, kita berkeringat ya. Ada pelayan yang ngintip teman. Kalau kita dirasa menarik, kita akan dipanggil gitu. Ramai teman ya, sampai pojok-pojokan. Ada orang juga ya menggunakan sepeda, parkir sepeda sana ya. Oke, saya akan tutup sini teman. Ya, hidup itu masa bodoh namanya. Nah, Circle K-nya di sini ya sekarang. Jadi kawasan ini dibuka 24 jam. Jadi ini dibuka sekarang ya, biasa jam segini udah tutup ya. Jam 20.40. Oke, oh, sandung saya. Masih ada orang lewat nih foto-foto. Gas aja lah ya. Saya sudah lama sih kesini teman, tanggal 24 Mei ya.
Saya kesini. Sini waktu itu ada acara. Pak Gubernur juga datang ya tanggal 24. Ya ginilah ya untuk mode baru. Jadi bagus ya ada Satpol PP teman. Itu dia ngawasin di sana. Ini juga ada informasi tentang desain-desain atau mosaik. Ya ini acara ya waktu itu teman. Masih belum diangkut itu. Tapi ini nggak ada pos pengamanan ya, mereka diri aja teman, Satpol PP-nya. Tadi ada orang moto ke atas, tapi saya lewat ya. Baju saya keringatan, masa bodoh teman, ini kan tempat umum ya, kita ngapain takut-takut ya, kita lewat-lewat aja. Bawa kebahagiaan, oke, Dulux ini keren. Nah, inilah cara ya supaya laris ya usahanya ya. Dia menjadi sponsor untuk pengecetan tempat ini. Nah, ini ada tulisan pajangan namanya, bentuk-bentuk hasil revitalisasi dan akan ada dipajang sini. Sebelum ada perbandingan sebelum dan sesudah ya. Oh ini ada beda lagi teman. Ini beda lagi nih. Beda lagi dia ya. Beda lagi. Untuk alat pajangnya. Oh jam segini pun masih ramai tumben ya. 20.43. Mungkin anak TikTok lah ini yang mempopulerkan ya. Karena anak muda banyak ya teman main TikTok ya. Kalau YouTube mah udah ditinggalin teman. Kita kan server YouTube ya. Kita nggak butuh popularitas. Nah ini jam 8 ya selesai mereka jualan. Sebenarnya mereka ada jualan di sini teman. Tapi karena udah malam nih seperti abang ini sudah beres-beres. Ini sudah lebih dari jam 20 malam. Atau 20.43 ya. Nah ini ada tempat makan lah pokoknya sini. Kalian datang aja di bawah dari jam 8 atau siang lah. Kita ke toilet dulu ya, ganti baju. Oke, toiletnya sekarang juga ikonnya bagus, ilustrasinya. Kita jangan memvideo di dalam ya, nanti disangka kita mesum atau gimana. Oke, udah selesai dari toilet teman-teman. Nah, tadi kita dari situ ya. Ini ada sekat-sekat gini, sepertinya akan ada yang baru ya. Ini beberapa ada yang bobol gitu, nggak tahu kenapa ya. Jadi buat kalian yang mau makan sini silakan di bawah jam 8 malam. Nah ini buka ya untuk tempat makannya. Tapi karena udah malam mereka tutup jam 8. Ini tempat bursa. Ada copyright, kita skip aja ya. Kakak itu nyetel musik ya mungkin supaya tidak bosan ya. Ya ini masih buka ya teman. Biasa jam 8 segini hampir jam 9 udah tutup ini. Ah ini udah mulai ya tutup ya mereka. Kalau ini masih buka karena ada beberapa pelanggan ini masih nyari-nyari. Mungkin beberapa dari mereka ini tukang jualan ya. Tukang jualan di online. Jadi memborong gitu. Ini juga udah mulai ditutup ya. Jadi ingat ya, saya bilang jam 8 mereka tutup teman. Ini udah lebih dari jam 8 sih. Hampir jam 9 kurang 10 menit. Mungkin karena tadi banyak pelanggan jadi belum tutup mereka. Oh asik banget ya tadi kita ke toilet cuci muka. Ya sini ada toilet teman, toilet berbayar. Ya ternyata ada juga orang yang ke toilet berbayar itu ya. Kalau sini ada toilet gratis. Ada salon. Wow. Asli nggak sih kalau misalnya salon gini bisa bikin kayak gini gayanya?
jangan kayak cukur Garut ya. Jadi pernah teman ada di media sosial ya, nah, dia lagi berdebat lah ya kepada tukang cukur Asgar. Jangan banyak berharap lah ya sama tukang cukur Asgar namanya. Kalau kita tunjukkan sesuatu model yang ganteng atau gimana, pasti mereka nggak bakalan bisa serupa ya teman dengan apa yang kita tunjukkan. Kalian ya silakan bisa ke salonnya. Kalau salon mah pasti mirip ya teman, sama kayak di barbershop. Nah itu mirip lah ya. Oke, saya akan coba ngintip sedikit ya untuk di jalur 5 teman. Kita lihat apakah sudah ada petunjuk. Ini udah pada tutup teman, karena ya ini ada yang masih buka. Sebenarnya sih udah mau beres-beres sih. Itu udah ditutup teman. Tadi pun abang tadi sudah mulai bersiap. Tapi ini tumben ya, warungnya masih buka. Mungkin karena ada teman. Oke ya teman. Ini S61 yang saya bilang tadi. Dia ke arah Alam Sutra, dan T31 ke arah Pik 2. Ya, sudah dibikin petunjuk ya, bagus. Tapi untuk P11 belum dibikin ya. Nah, udah ada P11 nih, bagus. Ini langsung resmi dari Transjakarta ya teman. Nah, dengan informasi printan dari apa sih namanya? Saya lupa lagi namanya ini. KRT. Oh, dari Kopaja Rapid Transit, ini komunitas ya. Keren, ini kolaborasi teman dari PT Transjakarta, kolaborasi dengan KRT atau Kopaja Rapid Transit. Kalian cek aja websitenya, bukan website sih, media sosial. Sorry, saya terlalu buru-buru ngomong. Oke, ini jalur 5 ya. Kita lihat dulu gimana di atas. Kabarnya untuk rute P11 ramai namanya. Kalau di waktu terang sih, ini kan udah malam ya, udah akhir. Kita cuma numpang lewat aja ya, kita nggak naik teman. Ini sih Pak. Iya. Kita cek dulu teman. Udah bagus ya, ada papan informasi. Bukan papan sih. Apa namanya, kertas udah dipajang. Nah, ini juga ada ya papan informasi bagus. Kalau kemarin tuh polosan ya. Antrian ke Bogor nih lumayan juga ya. Ini jauh nih loh teman. Waduh, ngeblur nih. Nah ini jauh loh ini. Tapi lewat tol ya. Oke, kita akan lewat lagi. Kita hanya numpang lewat ya. Nah ini ikonnya terminal Blok M ini kayak Yupo. Tapi saran saya teman, ini harus dibikin lah, dihidupkannya untuk announcementnya ya, atau announcernya. Jadi ada yang nyebutin di jalur sekian dia melayani apa gitu ya, kayak di stasiun kereta ya teman. Tapi ini kayaknya nggak berfungsi apa-apa lah ini. Sih Pak. Ini Alam Sutra. Sih Pak. Udah bagus ya. Coba. Udah bagus ya. Waktu kemarin saya kesini mencoba masih polosan ya. Sekarang udah sangat informatif banget. Oh, ada nyuci piring itu. Nah, ini adalah tempat disup ya temannya. Sayang banget ya nggak guna ya. Nggak guna lagi. Udah terlalu frontal teman. Misi Pak, makasih Pak. Ya, jadi untuk penataan sini nyicil-nyicil ya. Untuk di sisi sini banyak ya kupu-kupu pagi. Jadi bukan hanya malam aja namanya di sana ya. Kalau saya frontal ya namanya, bikin video pakai HP teman. Orang mau beraninya pakai motor ya. Sini. Oke, nanti kita menghargai petugas di situ namanya dengan cara izin atau gimana. Jadi nggak hanya lewat-lewat aja. Nah ini ya rute Trans Jabodetabek. Jadi sebagai manusia ya kita harus ya punyalah rasa hormat yang menghargai orang atau gimana. Oke, ada Royal Trans Jaklingko di jalur 4. Oke, jalur 1 ya, jalur paling simpel banget. Hanya bus nomor 1 ke arah kota. Nah, ini ada informasi di sebelah kiri. Saya tidak tunjukkan tadi. Nah, jalur 3 pun ada itu.
Oh, ngeblur ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi buat kalian silakan kalian bertanya dan lihat petunjuk yang ada di sekitar ya. Kalau kalian mau ke, aduh, saya nginjek angin. Kalau kalian mau ke tempat tujuan kalian silakan lihat ya di papan informasi. Oke, ke arah Ragunan Payakumbuh ada di sini. Wah, kita udah ganti baju ternyata keringatan juga. Jadi yang ada petugasnya hanya ada di jalur 5 aja ya, sama jalur 1. Tugas Jakartanya. Karena itu jauh banget teman-teman. Emang harus butuh keamanan dan informasi ya, kelengkapan informasi. Jadi sampai sini saja teman-teman. Sampai jumpa. Saya akan naik bus 7B. Ini saya menutupnya di jam 9 ya, kurang 3 menit lagi. Wow, ini panjang nih busnya. Chongtong bus. Ini bus dari China. Jadi China ini luar biasa ya teman-teman ya. Jangan kalian sepelekan teman. Kereta cepat aja dari China ya. Kereta juga komuter lain dari China, luar biasa ya. Gojek. Ada orang Indonesia bilang ya, wah, buatan China nih rusak namanya, nggak bagus ya, gampang rusak katanya gini. Ada yang lucu ya sama bangku di peron ini teman, jalur 2 ya, itu bolong namanya. Kalau orang nggak fokus mah bisa jatuh namanya, kejeblos. Ini sayang banget nih ekornya nih, kurang dirawat ya. Jadi untuk penataan sini nih nanggung-nanggung teman, dicicil-cicil ya. Jadi yang saya perhatikan teman, dari petugas Transjakarta sendiri dia udah mulai beres-beres namanya. Alat tapping portable-nya udah disisikan di situ, di samping apa ya, kios-kios tukang jualannya. Kayak sebentar lagi mereka tidak bakalan bertugas lagi itu. Kalian lihat tugasnya. Ya semoga aja kalian apa ya kelihatannya teman. Nah itu. Yang celananya krem. Tapi saya merasakan namanya perbandingan Blok M ini namanya. Ini semakin ramai ya Blok M ini ya. Jam-jam segini pun bahkan saya lihat ini ramai. Nih kayak di sana pun tuh orang itu yang ke arah bukan Parung Panjang ya, ke arah apa Terminal Baranang Siang ya, Bogor. P11. Gokil nih. Sana ya namanya. Waduh, ngebur nih. Di jalur 1 pun ramai ya. Ini ke Meruya nomor 1M. Jadi bus yang 24 jam di terminal ini hanya bus nomor 1 aja ya, yang kodenya genap gitu, 1 sampai 14. Tapi kalau ini cuma rute koridor 1 aja ya. Jadi kalau kalian mau ke koridor lainnya silakan transit teman, dengan waktu tunggunya 30 menit lebih lama ya kalau misalnya bus yang 24 jam ya teman. Bus malam, menurut saya namanya bus yang kecil gini ya, apalagi bentuknya besar gitu, saya rasa itu menimbulkan ketidaktertiban ya teman. Jadi orang berburu-buru gitu ya, nggak antri gitu. Gimana? Ternyata orang udah dewasa teman, udah pada tertib ya. Oke lah, bagus namanya. Sekira bukan berebutan ya.